Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Putri Ramdiansyah, kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akidah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akidah secara bahasa. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul, bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal atau pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Pengertian akidah secara istilah. Akidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya sehingga menjadi suatu. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama, uluhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi, seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah dan lain-lain. Yang kedua, rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Yang ketiga, ruhiyah, yaitu pembahasan tentang segala berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. Sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, nubuwah atau kitab, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lainnya. Yang kelima, yaitu samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah 110, Quran Surat Az-Zumar ayat 2, 3, dan 65, Quran Surat An-Nahl ayat 36, Quran Surat Al-A'raf ayat 5. Yang ketiga, sumber dan fungsi akidah. Sumber akidah bersumber dari Allah yang mutlak, maka kesempurnaannya tidak diragukan lagi. Ada beberapa dalil akidah dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 49, 65, 73, dan 85. Fungsi akidah. Yang pertama, akidah dapat menimbulkan optimisme dalam kehidupan. Yang kedua, akidah dapat menumbuhkan kedisiplinan. Yang ketiga, akidah berpengaruh dan meningkatkan etos kerja. Yang keempat, membebaskan kita dari ubudiyah atau penghambatan kepada selain Allah, baik bentuknya menghamba kepada kekuasaan, harta, pimpinan, maupun yang lainnya. Yang kelima, membentuk pribadi yang dan seluruh manusia, termasuk takut kepada kematian, sehingga dia penuh tawakal kepada Allah. Imbangi itu selalu taat kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Yang keenam, kita akan merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas, takut kepada kurang rezeki, terhadap jiwa, harta, keluarga, jin. Yang ketujuh, akidah memberikan kekuatan kepada jiwa sekokoh gunung. Akidah hanya berharap kepada Allah dari ridho terhadap segala ketentuan Allah. Dan yang kedelapan, akidah Islamiyah berdasarkan kepada kecuali kadar ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas ukhuwah atau persaudaraan dan persamaan, tidak membedakan antara miskin dan kaya, antara pejabat dan rakyat jelata, antara kulit putih dan hitam, dan antara orang Arab dan bukan Arab. Yang keempat, prinsip-prinsip akidah. Yang pertama, iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah lah zat yang paling berhak disembah karena Dia menciptakan, membina, mendidik, dan menyediakan segala kebutuhan manusia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya. Sifat-sifat malaikat diantaranya selalu patuh dan taat, sebagai diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam,
Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia, memberi teladan akhlak mulia, dan berpegang teguh terhadap ajaran Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakinkan bahwa manusia akan mengalami kesudahan dan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah, adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Sedangkan qadar adalah kejadian suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.